Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar, kali ini kita akan belajar tentang puisi rakyat, yaitu ada pantun, syair, dan gurindam. Ini adalah materi bagi kelas 7 di semester kedua. Pernahkah kamu mendengar orang membaca pantun atau syair? Atau bahkan kamu pernah membuat pantun untuk digunakan berkelakar dengan teman-teman di sekolah. Nah, pada materi pokok ini kita akan belajar mempelajari teks puisi rakyat. Adapun langkah-langkah pembelajaran kali ini, kita akan melakukan pembelajaran dengan beberapa tahapan materi. Yang pertama, kita akan belajar membangun konteks tentang puisi rakyat. Yang kedua, pemodelan puisi rakyat. Yang ketiga, ciri umum puisi rakyat. Ada pantun, gurindam, dan syair. Nanti ciri-cirinya bagaimana kita pelajari. Terus yang keempat, cara menyimpulkan isi puisi rakyat. Dan yang kelima, kita akan mempelajari tentang ciri bahasa dan unsur kebahasaan yang ada dalam teks puisi rakyat. Selain itu, nanti kita juga akan mempelajari teks puisi rakyat, unsur kebahasaan yang meliputi kalimat perintah, saran, ajakan, larangan, dan pernyataan santun. Baik, kita pelajari tentang puisi rakyat. Sebelum mempelajari materi tentang teks puisi rakyat, coba kita simak video berikut ini. Ini adalah video pembacaan pantun. Beli beras di toko Abah. Jangan lupa membeli gula. Hidup bebas tanpa narkoba, supaya sehat jiwa dan raga. Jauhi narkoba ya, karena mau hidup sehat, mempunyai masa depan cerah. Yakinlah. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, ya. Bukan kalau sudah sehat di rumah sakit, sudah di sini. Laju. Berli. Beli sepatu di pasar minggu. Pasar Ayo. Membeli kemeja. Aku setuju. Apa katamu? Karena narkoba merusak remaja. Itulah pembacaan pantun. Jadi saling berbalas pantun. Setelah kita tadi melihat tayangan video tersebut, coba kamu jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kamu pernah mendengar orang membaca pantun? Tentunya pernah kan? Entah itu di televisi ataupun di tempat-tempat yang lain. Yang kedua, apa kamu pernah membaca pantun? Mungkin waktu SD dulu kamu pernah baca pantun. Jadi coba diingat-ingat kembali tentang pantun. Nah, pantun yang tadi kita simak itu adalah salah satu jenis puisi rakyat. Yang kita bahas kali ini adalah puisi rakyat. Apa sih puisi rakyat itu? Jadi, puisi rakyat dikenal juga sebagai puisi lama atau puisi tradisional. Puisi rakyat ditandai oleh bentuknya yang tetap, terikat oleh jumlah larik per bait, jumlah kata berbaris, dan rima akhir. Jadi, yang membedakan puisi rakyat dengan puisi modern adalah adanya aturan-aturan ini. Ada beberapa macam puisi rakyat yang ada di Indonesia. Ini sejak masa sastra Melayu lama, diantaranya adalah mantra, pantun, peribahasa, bidal, pepatah, perumpamaan, gurindam, seloka, syair, serta puisi saduran dari Arab Parsi. Puisi rakyat yang akan kita pelajari pada materi ini yaitu
pantun, gurindam, dan syair. Jadi nanti yang kita pelajari hanya 3 ini, pantun, gurindam, dan syair. Pantun adalah puisi rakyat yang paling populer dalam sastra Melayu. Pantun digemari oleh seluruh masyarakat, baik anak-anak, remaja maupun orang tua. Hampir setiap daerah di Indonesia itu mempunyai bentuk teks pantun walaupun nama yang berbeda-beda. Misalnya kalau di Jawa itu ada parian, terus kalau di daerah lain juga punya pantun. Pantun merupakan salah satu bentuk kiasan yang sering digunakan dalam setiap acara, baik secara kelahiran, pertemuan, pernikahan maupun acara adat. Bahkan di daerah-daerah tertentu masih memakai berbalas pantun untuk upacara-upacara tertentu, misalnya seperti upacara pernikahan. Ciri-ciri puisi rakyat. Jadi yang pertama kita pelajari yaitu ciri dari pantun. Pantun berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang berarti petuntun. Dalam bahasa Jawa, misalnya pantun itu dikenal sebagai parian. Dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparian, dan dalam bahasa Batak dikenal sebagai umpama. Masyarakat Toraja menyebut dengan londe, orang Aceh, Ambon mengenal pantun dan menyebutnya dengan panton, sedangkan orang Bengkulu menyebutnya dengan rejong. Jadi ini adalah pantun. Di tiap daerah mempunyai pantun meskipun dengan penyebutan yang berbeda-beda. Ciri-ciri pantun kita pelajari, ini ciri-cirinya. Tiap bait terdiri dari 4 baris atau 4 lare. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Rima akhir setiap baris adalah AB-AB. Jadi persamaan bunyi di akhir barisnya AB-AB ini. Baris pertama bunyinya akhir sama dengan baris ketiga, baris kedua sama dengan baris keempat. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Berikut contoh dari pantun. Misalnya, terbang rendah burung peragam, dari huma terbang ke hutan, budaya daerah beraneka ragam, mari bersama kita lestarikan. Jadi sudah memenuhi syarat pantun tadi. Ada 4 baris, per baris terdiri 8 sampai 12 suku kata, bersaja A, B, A, B. Terus baris pertama dan kedua adalah sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Itu dari ciri-ciri pantun. Berikutnya adalah ciri gurindam. Apa itu gurindam? Nah, gurindam adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari 2 bait. Tiap bait terdiri 2 baris kalimat dengan rima yang sama, merupakan satu kesatuan yang utuh. Gurindam ini dibawa oleh orang Hindu atau pengaruh sastra Hindu. Gurindam berasal dari bahasa Tamil India, yaitu kirindam yang berarti mula-mula amsal. Baris pertama berisikan semacam soal, masalah atau perjanjian, dan baris kedua berisikan jawabannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama tadi. Ciri gurindam ini, gurindam terdiri atas 2 baris tiap baitnya. Ini ya, ingat-ingat apa bedanya dengan pantun tadi? Kalau pantun 4 baris, kalau gurindam terdiri atas 2 baris tiap bait. Tiap baris memiliki jumlah suku kata sekitar 10 sampai 14 suku kata. Tiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Rima dalam gurindam adalah AA, BB, CC dan seterusnya. Jadi sama. Terus isi atau maksud dari gurindam ada pada baris kedua. Isi gurindam biasanya berupa nasihat-nasihat, filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Berikut adalah contoh dari gurindam. Misalnya, barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada belah dihilangkan nama. Ini terdiri 2 baris, rimanya sama.
Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang ma'rifat. Sudah tahu kan bedanya antara pantun dan gurindam. Kita lanjutkan ke puisi rakyat yang berikutnya, yaitu ada syair. Syair, apa itu syair? Nah, syair merupakan bentuk puisi lama yang baitnya terdiri atas 4 lare. Hampir sama dengan pantun, tapi nanti ada yang beda. Akan tetapi syair bersajak rata atau a ini. Itu yang membedakan dengan pantun. Kalau pantun tadi AB, kalau syair a. Pada umumnya syair merupakan rangkaian kisah yang panjang. Semua baris merupakan isi dan biasanya tidak selesai dalam satu bait karena digunakan untuk menceritakan sesuatu. Jadi sudah jelas kan bedanya dengan pantun, meskipun sama-sama 4 baris tapi rimanya berbeda. Terus kemudian dalam syair semuanya adalah isi, tidak ada sampirannya. Ciri syair ini, setiap bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Bersajak a. Semua baris adalah isi, bahasanya kiasan. Isi syair merupakan nasihat atau petuah. Berikut contoh dari syair, misalnya ini syair perahu. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, disinalah iktikat di perbatu sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadakah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Jadi ini syair terdiri dari 4 baris, bersajak a. Semuanya adalah isi. Jadi sudah tahu kan bedanya antara pantun, syair, gurindam. Kita lanjutkan materinya. Bagaimana selanjutnya cara menyimpulkan puisi rakyat itu? Memahami isi puisi rakyat, pantun, gurindam, dan syair tentu sangat berbeda dengan memahami prosa. Dalam menyimpulkan isi puisi rakyat, kita perlu memahami beberapa unsur yang perlu kita pahami, yaitu makna, tema, dan pesan dalam puisi rakyat. Unsur-unsur ini dapat kita pahami seperti dalam uraian berikut. Arti atau makna puisi rakyat. Makna atau isi puisi rakyat dapat dipahami baik jika mengerti kata-kata yang terkandung dalam puisi tersebut, baik pantun, gurindam maupun syair. Kita harus menafsirkan arti setiap kata dalam puisi tersebut. Kata-kata dalam puisi sering bermakna konotasi. Berikut ini beberapa langkah memahami makna puisi rakyat. Yang pertama, kita menemukan kata-kata kunci dalam setiap baris atau lare yang merupakan inti baris tersebut. Jadi kita temukan kata-kata kuncinya, kemudian kita uraikan bait puisi ke dalam bentuk prosa atau kita parafrasekan. Terus kita tafsirkan makna kata-kata tersebut. Yang kedua, yang berikutnya mengaitkan isi puisi tersebut dengan kehidupan nyata. Jadi kita temukan kata kunci, kita parafrase, kemudian kita kaitkan dengan kehidupan nyata, kita tafsirkan maknanya. Yang kedua, dengan memahami tema puisi rakyat. Pada dasarnya, tema atau topik puisi merupakan pokok permasalahan dalam puisi. Tema merupakan wujud permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tema keagamaan, kehidupan alam, kemanusiaan, perjuangan, dan persahabatan. Pesan puisi rakyat. Pesan atau amanat merupakan kesan yang ditangkap pembaca setelah membaca puisi rakyat. Cara menyampaikan amanat puisi berkaitan dengan cara pandang pembaca terhadap suatu hal. Meskipun ditentukan dengan cara pandang pembaca, amanat tidak lepas dari tema dan isi puisi yang dikemukakan penyair. Jadi kita perlu memahami pesan puisi rakyat itu agar bisa menyimpulkan puisi rakyat. Selanjutnya kita bahas tentang unsur kebahasaan yang ada dalam puisi rakyat. Unsur kebahasaan dalam teks puisi rakyat diuraikan sebagai berikut. Unsur kebahasaan nanti kita pelajari dalam bentuk kalimat-kalimat.
Dalam puisi rakyat seringkali terdapat kalimat-kalimat. Yang pertama adalah kalimat perintah, yang kedua kalimat saran, kalimat ajakan, kalimat larangan, dan pernyataan sopan. Kita bahas tentang kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Nah, seringkali kalau kita membuat puisi rakyat, entah itu pantun, syair, dan gurindam, itu terdapat kalimat perintah. Contoh kalimat perintah, tutup pintu itu. Ini ada tanda penandanya, tanda seru, ambilkan aku air minum. Jadi intinya ini adalah untuk memerintah. Yang kedua adalah kalimat saran. Kalimat ini bermakna menyuruh atau minta seorang untuk melakukan sesuatu dengan cara memberikan saran. Apa bedanya dengan perintah tadi? Kita paham baik-baik. Kalimat ini ditandai dengan kata-kata seperti seharusnya, sebaiknya. Jadi contoh, sebaiknya kamu datang tepat waktu esok hari. Sebaiknya kamu jangan pernah mengganggunya. Ada kata-kata ini. Sebaiknya, seharusnya, itu termasuk jenis kalimat saran. Kalimat berikutnya yang sering terdapat dalam puisi rakyat adalah kalimat ajakan. Kalimat ajakan mengandung kata ajakan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya ditandai dengan kata ayo, marilah. Contoh, ayo belajar dengan giat, marilah berbuat baik satu sama lain. Ini penandanya ada kata ayo, kata marilah. Ini menandakan itu adalah kalimat ajakan. Berikutnya adalah kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang bermakna meminta atau memerintah seseorang untuk tidak melakukan sesuatu atau melarang orang lain berbuat sesuatu. Biasanya kalimat ini ditandai dengan kata-kata larangan seperti jangan, dilarang. Contohnya ini, jangan bangun kesiangan, jangan berjalan di atas rumput. Ini contoh kalimat larangan. Berikutnya adalah kalimat pernyataan sopan. Kalimat ini seperti kalimat perintah biasanya, namun terdengar lebih sopan. Agar menjadi kalimat yang sopan, kalimat tersebut perlu ditambah dengan menggunakan kata-kata permohonan seperti mohon, tolong. Contoh, mohon jangan berisik di ruangan ini, tolong berbicara dengan jujur padaku. Ini pernyataan sopan. Itu tadi tentang unsur-unsur bahasa yang terdapat pada puisi rakyat. Berikutnya adalah tadi kita telah membahas tentang ciri-ciri puisi rakyat. Kita bahas materi ini. Cermati teks puisi rakyat berikut. Tentukan manakah yang pantun, gurindam, dan syair dengan cara mengklik mouse atau menggeser ke tempat yang tersedia. Karena ini berupa video, coba kamu kira-kira. Yang pertama adalah jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Ini termasuk apa? Termasuk puisi rakyat apa ini? Coba, terdiri 2 baris, bersajak A, sama. Coba simpan dulu jawabannya. Yang kedua, beta menunggu tidak tersabar, dalam hati berdebar-debar. Rasa rindu tidak berkabar, bila bersua tersenyum lebar. Kita analisis. Ini termasuk puisi rakyat apa? Yang ini terdiri 4 baris, bersajak A. Termasuk apa? Nah, simpan dulu jawabannya. Yang ketiga, jenis puisi rakyat berikutnya adalah pakai seragam baju batik, pergi ke sekolah pukul 1. Siapa ingin hati yang cantik, sayangi teman, hormati guru. Ini termasuk apa? Terdiri 4 baris, bersajak A, B. Coba kita cek jawabanmu berikut. Nah, ini jawabannya. Pasti sama kan dengan jawabanmu?
Yang pertama adalah termasuk gurindam. Jadi terdiri 2 baris bersajak AA adalah gurindam. Yang kedua ini terdiri 4 baris bersajak AA adalah syair. Terus yang ketiga terdiri 4 baris bersajak AB adalah pantun. Nah, makin paham kan kalian dengan 3 puisi rakyat ini perbedaannya gurindam, syair, dan pantun. Berikutnya adalah latihan ciri-ciri puisi rakyat. Ciri-ciri yang pertama, terdiri atas 4 baris dalam 1 bait, terdiri atas sampiran dan isi. Dalam 1 baris terdiri atas 4 kata, persajak atau prima AB, 1 bait ya cukup, terikat dengan aturan. Ini ciri apa coba? Apakah ciri pantun, gurindam, atau syair? Simpan dulu jawabanmu. Pertanyaan atau latihan berikutnya adalah cirinya terdiri atas 4 baris dalam sebait dengan isi semua di setiap barisnya. Jadi semua barisnya adalah isi. Bersajak A, lebih dari 1 bait, 1 baris terdiri atas 4 kata, tidak terikat dengan aturan. Coba ini termasuk apa? Pantun, gurindam, atau syair? Simpan dulu jawabannya. Terus ciri puisi rakyat yang ini terdiri atas 2 baris bersajak AA. Baris pertama soal, masalah atau perjanjian. Baris kedua berisi jawaban atau konsekuensi dari baris pertama. Termasuk apa ini? Ciri-ciri puisi rakyat yang mana? Coba kita cek apakah sama jawabanmu dengan ini. Nah, ya jawabannya adalah yang pertama ini adalah ciri dari pantun. Terdiri 4 baris dalam 1 bait, ada sampiran dan isi, bersajak AB. Ini yang paling menentukan. Yang kedua, terdiri 4 baris bersajak AAA. Ciri apa? Ciri syair ini. Terus yang ketiga, terdiri 2 baris bersajak AA. Ciri apa? Ciri gurindam. Nah, itu tadi. Berikutnya tentang latihan jenis-jenis kalimat yang telah kita pelajari materinya di sebelumnya ini. Kita tidak boleh mengganggunya. Kasihan. Termasuk kalimat apa ini? Coba kamu simpan dulu jawabannya. Terus yang kedua, laporkan segera anggaran pengeluaran bulan ini. Termasuk kalimat apa? Larangan, perintah, ajakan, saran, atau pernyataan santun. Yang ketiga, hendaknya ada yang mengkoordinasi kegiatan ini. Termasuk apa? Kalimat apa ini? 4. Tolong sampaikan kepadanya bahwa ia boleh datang besok. Yang kelima, ayolah kita bersenam pagi agar tubuh kita sehat. Coba dari kelima ini jodohkan dengan jawaban yang ada di sini. Termasuk yang mana kalimat-kalimat tersebut? Sudah? Sudah ya, kita cek jawabanmu dengan ini. Nah, yang pertama, kita tidak boleh mengganggunya, kasihan. Termasuk larangan. Ada tidak boleh. Yang kedua, laporkan segera anggaran pengeluaran bulan ini. Termasuk apa? Kalimat perintah. Ada tanda seru ini, terus kemudian perintahnya. Hendaknya ada yang mengorganisasikan kegiatan ini, termasuk saran. Nah, hendaknya ada kata hendaknya ini. Yang keempat, tolong sampaikan kepadanya bahwa ia boleh datang besok, termasuk pernyataan santun, ada kata tolong ini. Ayolah kita bersenam pagi agar tubuh kita sehat, termasuk ajakan. Nah, ada kata ayolah ini. Demikian kita sudah berlatih ciri jenis puisi rakyat, ada pantun, syair, gurindam, ciri-cirinya, terus kemudian cara menyimpulkan, dan berlatih tentang ciri bahasa yang ada dalam puisi rakyat. Baik, terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar, semoga sukses dan jayalah pendidikan Indonesia.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.